Di sebuah desa kecil di Kabupaten Jombang, hiduplah seorang pria bernama Ardi, berusia 27 tahun. Desa itu tenang, jalanannya sempit, dan setiap sore selalu ramai oleh suara motor yang melintas satu persatu. Setiap suara knalpot itu tanpa Ardi sadari seperti menggores hatinya. Hampir setiap pagi Ardi duduk di teras rumah sambil menatap jalan desa. Ia melihat teman-teman sebayanya melintas dengan motor baru mengkilap, gagah dan penuh percaya diri. Ada yang hasil kerja, ada pula yang hadiah dari orang tua. Sementara Ardi hanya bisa menunduk, menyembunyikan rasa malu dan iri yang semakin hari semakin membesar. Aku juga pantas hidup enak, gumamnya dalam hati. Ardi sebenarnya bukan orang bodoh. Ia pernah mencoba bekerja di beberapa tempat, namun selalu berhenti di tengah jalan. Sedikit lelah, sedikit ditegur, ia langsung merasa dunia tidak adil. Baginya kegagalan selalu punya alasan, dan alasan itu hampir selalu orang lain. Orang tuanya, Pak Sumarno dan Bu Siti, hidup sederhana dari hasil bertani. Mereka bangun sebelum subuh, pulang saat matahari condong ke barat. Rumah mereka kecil, tapi penuh kehangatan. Namun Ardi tak lagi melihat itu sebagai anugerah. Baginya rumah itu terasa sempit karena mimpi-mimpinya yang tak terwujud. Setiap kali melihat motor teman-temannya, ada suara dalam kepala yang berbisik, "Kenapa aku tidak?" Tanpa ia sadari, rasa iri itu perlahan berubah menjadi amarah yang siap meledak kapan saja. Sore itu langit Jombang mendung, angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. Ardi pulang dengan wajah tegang dan langkah berat. Beberapa jam sebelumnya ia menghadiri kumpul teman desa. Lagi-lagi ia menjadi bahan ejekan karena datang dengan sepeda tua. Umur segini belum punya motor. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Begitu masuk rumah, Ardi bahkan tak sempat melepas alas kaki. Dengan nada tinggi ia langsung berkata, "Pak, Bu, belikan aku motor." Ibunya terkejut. Ayahnya menghentikan aktivitasnya dan menatap Ardi dengan wajah lelah. "Ardi, Bapak belum punya uang. Untuk makan saja kita pas-pasan. Kalau kamu mau motor, kamu harus kerja lebih keras," ucap Pak Sumarno pelan. Namun kata-kata itu justru menusuk harga diri Ardi. "Kerja, kerja, kerja. Seolah-olah Bapak gak tahu susahnya cari kerja sekarang," bentaknya. Bu Siti mencoba menenangkan, mendekati anaknya dengan suara gemetar. "Nah, orang tua bukan mesin uang. Kami sudah berusaha semampunya." Kalimat itu tidak pernah selesai. Amarah Ardi sudah meledak. Ia berdiri, dadanya naik turun lalu melangkah ke arah pintu kamar. Dengan satu tendakan keras, pintu itu copot. Pintu kayu tua itu terhempas, retak di beberapa bagian. Suara itu memecah keheningan rumah. Bu Siti menjerit kaget. Air matanya langsung mengalir. Pak Sumarno hanya bisa terpaku. Hatinya hancur melihat anak yang ia besarkan berubah menjadi asing. Tanpa sepatah kata, Ardi keluar rumah meninggalkan tangisan ibunya dan keheningan yang menyakitkan. Malam itu, rumah kecil itu kehilangan kehangatannya. Dan Ardi tanpa sadar telah menendang bukan hanya pintu, tapi juga bakti dan kasih sayang orang tuanya. 3 hari setelah kejadian malam itu, rumah Pak Sumarno terasa jauh lebih sunyi. Pintu yang pernah ditendang Ardi masih tergeletak retak, belum sempat diperbaiki. Bu Siti hanya bisa menatapnya setiap kali lewat. Dadanya terasa sesak, seolah luka itu belum sempat kering. Pak Sumarno mulai sering mengeluh pusing dan nyeri di dada. Tubuhnya yang selama puluhan tahun kuat bekerja di bawah sawah kini terlihat lemah. Namun ia tetap memaksakan diri demi menutupi kekhawatiran sang istri. Hingga suatu pagi, Pak Sumarno ambruk di pematang sawah. Kabar itu sampai ke telinga Ardi lewat seorang tetangga. Saat mendengarnya, langkah Ardi terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya sejak ia pergi dari rumah, ada rasa takut yang nyata. Ardi pulang dengan langkah gontai. Begitu masuk rumah, ia melihat ayahnya terbaring lemah. Selang infus terpasang, nafasnya tersengal. Bu Siti duduk di samping ranjang dengan mata sembab. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Ardi berdiri kaku di ambang pintu. Di sudut matanya, pintu kamar yang pernah ia tendang
masih terlihat jelas, retak dan rusak. Dadanya terasa semakin sempit. Malam itu Ardi duduk di sisi ayahnya. Ia memandangi tangan kasar penuh kesapalan yang kini gemetar. Perlahan Pak Sumarno membuka mata dan berbisik, "Bapak gak sedih karena motor. Bapak sedih karena kamu lupa caranya menghargai orang tua." Kalimat itu seperti pisau yang menghujam hati Ardi. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya ia menyadari satu hal pahit. Keangkuhannya hampir merenggut orang yang paling berharga dalam hidupnya. Sejak hari itu Ardi berubah. Ia tak lagi tidur nyenyak dengan rasa marah di dadanya. Setiap kali terpejam, bayangan ayahnya terbaring lemah selalu menghantui pikirannya. Rasa bersalah itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ardi berhenti menyalahkan keadaan. Ia sadar selama ini ia selalu sibuk menuntut, tanpa pernah mau berjuang sepenuh hati. Pagi-pagi sekali, Ardi mulai mencari pekerjaan. Bukan pekerjaan impiannya, bukan pula pekerjaan bergengsi. Apapun yang halal ia terima. Menjadi kuli bangunan, mengangkat pasir dan semen di bawah terik matahari. Tangan dan punggungnya terasa nyeri. Keringat bercucuran namun ia bertahan. Saat bekerja itu selesai, ia tak berhenti. Ia membantu tetangga membersihkan kandang ternak, mengangkut hasil panen, bahkan rela dibayar sekadarnya. Tidak ada lagi gengsi, yang ada hanya satu tujuan, memperbaiki diri dan membahagiakan orang tua. Setiap menerima upah, Ardi langsung pulang. Ia menyerahkan uang itu pada ibunya. "Buat beras sama obat bapak," katanya singkat dan menahan haru. Bu Siti menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat Ardi yang berbeda, lebih dewasa, lebih tenang. Hari demi hari berlalu. Tubuh Ardi semakin lelah, namun hatinya justru semakin kuat. Ia mulai memahami arti tanggung jawab, kerja keras dan bakti. Untuk pertama kalinya Ardi merasa benar-benar hidup. Ia sadar motor yang dulu ia tuntut bukanlah tujuan utama. Yang terpenting adalah menjadi anak yang pantas dibanggakan. Waktu berjalan tanpa Ardi sadari. Bulan demi bulan ia lewati dengan tubuh lelah dan tangan penuh luka. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit dan pulang saat langit mulai gelap. Hidupnya kini diisi oleh kerja keras, bukan lagi keluhan. Suatu sore, Ardi mendorong sebuah motor bekas ke halaman rumah. Catnya tidak mengkilap, bodinya tidak sempurna. Namun motor itu adalah hasil dari setiap tetes keringat yang ia kumpulkan. Bukan hadiah, bukan pemberian, melainkan buah dari perjuangan. Ia mematikan mesin, berdiri sejenak, lalu menatap rumah kecil itu. Di sana masih ada pintu kamar yang dulu ia tendang. Retaknya sudah diperbaiki, tapi bekasnya masih terlihat. Ardi menghela nafas panjang. Dadanya dipenuhi perasaan campur aduk. Ardi memanggil orang tuanya. Pak Sumarno yang kini mulai membaik berjalan perlahan, dibantu Bu Siti. Begitu melihat motor itu, mereka terdiam. Dengan langkah pelan, Ardi mendekat lalu bersujud di kaki mereka. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Maafkan Ardi, Pak, Bu, aku salah. Selama ini aku menuntut tanpa berjuang. Aku lupa cara berbakti." Bu Siti menangis terseduh. Tangannya gemetar mengusap kepala anaknya. "Kami tidak butuh motor, nak. Kami hanya ingin kamu menjadi anak yang baik." Pak Sumarno tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kami bangga bukan karena motormu, tapi karena perubahanmu. Motor itu kini bukan lagi simbol gengsi. Ia menjadi saksi bisu perjalanan Ardi. Dari amarah menuju kesadaran, dari tuntutan menuju tanggung jawab. Dan sejak hari itu Ardi memahami satu hal yang tak akan pernah ia lupakan. Kesuksesan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang siapa yang tetap kita hormati di puncak perjuangan orang tua. Jangan jadikan orang tua sebagai tempat melampiaskan gengsi, karena mereka bukan mesin uang, melainkan hati yang rapuh tapi penuh cinta. Jika hari ini kamu merasa iri melihat keberhasilan orang lain, berhentilah sejenak. Lihatlah siapa yang diam-diam masih berjuang demi kamu. Motor, harta, dan pujian akan terus rusak dimakan waktu, tapi penyesalan karena menyakiti orang tua akan membekas seumur hidup. Belajarlah dari kisah ini.
sebelum pintu yang kamu tendang berubah menjadi pintu yang tak pernah bisa kamu ketuk lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.